Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Pemirsa Al-Makna yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan membahas kitab seputar adab. Insyaallah kitab ini nanti akan kita bahas secara the series ya. Nanti ada sekitar 40 adab. Kitab ini dikarang oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah. Beliau adalah seorang ulama di Mesir. Beliau juga terkenal seorang ulama, yaitu pakar ru'yah dunia, pakar ru'yah dunia. Insyaallah kita akan mulai kajian kitab seputar adab ini ya, nanti sekitar ada 40 adab. Insyaallah kita akan mulai adab yang pertama, yaitu adab yang berkaitan dengan adabul istiqadhi, adab bangun tidur. Di dalam adab bangun tidur ini ada sekitar 4 adab. Yang pertama adalah zikrullahi indal istiqadhi, yaitu berzikir kepada Allah ketika bangun tidur. Al-Imam Bukhari telah meriwayatkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha maj'ahu minal laili wada'a yadahu tahta khaddihi summa yaqulu Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza staiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Di dalam adab yang pertama ini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW idza akhadha majjahu, ketika beliau mendatangi tempat tidur beliau minal laili, di sebagian malam. Wada'a yadahu tahta khaddihi, beliau meletakkan tangan kanannya di sisi pipi kanan beliau. Tsumma yaqulu, kemudian Rasulullah mengatakan Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku tidur dan dengan namamu aku hidup. Arti dari amutu juga bermakna aku mati dan aku hidup. Di riwayat yang lain dikatakan bahwasanya di Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya doanya adalah bismikallahumma amutu wa ahya. Jadi bismikanya didulukan. Kalau di sini di riwayat ini ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Allahumma-nya didahulukan. Beliau ketika mau tidur beliau membaca Allahumma bismika amutu wa ahya. Adab-adab mau tidur yang lainnya juga disebutkan di riwayat yang lainnya. Salah satunya adalah berwudu. Jadi sebelum tidur itu berwudu terlebih dahulu. Kemudian setelah berwudu, di riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya membaca ayat kursi, dan juga disebutkan membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian ditiupkan di tangannya ya, kemudian diusapkan wajahnya dan diusapkan di anggota tubuh yang bisa dijangkau. Itu seputar adab-adab dan adab doa-doa yang lainnya. Cuma minimal ketika mau tidur kita membaca Allahumma bismika amutu wa ahya. Kemudian beliau mengatakan wa idza staiqadha qala, dan ketika beliau bangun tidur beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maha suci Allah yang mana Allah telah
ahyana, menghidupkan kita, ba'da ma amatana, setelah mematikan kita, membikin kita tidur, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Di dalam adab yang pertama ini disebutkan oleh Syekh Al-Juhani, Mahmud Al-Juhani, beliau adalah murid Syekh Wahid Abdissalam Bali. Di dalam sarah kitab ini beliau menjelaskan ada beberapa faedah yang terkandung di dalam adab yang pertama ini. Yang pertama adalah yanbahi ayyakunal abdu inda naumihi dzakiran. Hendaklah seorang hamba ketika bangun tidur itu berzikir kepada Allah, dan hendaklah dia itu dengan bangun dari tidur itu mengingat tentang kematian. Li'annahu khatamu amrihi wa amalihi, karena tidur itu adalah waktu berhenti dari segala perkara dan berhenti dari segala pekerjaan, waktu untuk istirahat. Dan juga mengingat kematian itu adalah berhenti dari segala amal. Wa inda tanabuhihi hamidan lillahi wa syakiran ala fadlihi wa yatadzakkaru bil yaqdati ba'da naumi ba'si ba'dal mauti. Yaitu ketika bangun tidur hendaklah mengucapkan pujian kepada Allah dan bersyukur kepada Allah atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah. Wa yatadzakkaru bil yaqdati, maka ketika sudah bangun dari tidurnya hendaklah dia merenungi bahwasanya ada kebangkitan nanti setelah kematian. Begitu pula ketika kita tidur kemudian kita bangun, ya, nanti ada namanya tidur panjang, yaitu tidur dalam kematian, kemudian dibangkitkan lagi ketika yaumul yub'atsu, hari dibangkitkan. Kemudian faedah yang kedua adalah yang bahi li abdi ayya'lama anna marji'al khalqi kullihi ila maulahu. Perlu diketahui, hendaknya diketahui oleh seorang hamba bahwasanya dia harus tahu bahwasanya semua makhluk itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga adalah takriru mabda'il ba'si ba'dal mauti. Penetapan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adanya hari kebangkitan setelah kematian. Kemudian faedah yang berikutnya adalah fi hadzal hadisi dalilun ala hikmatil azimati fi hadzal naumi alladzi ja'alahu Allahu rahatan lil badani amma sabaqa. Di sini, di dalam hadis ini ada hikmah yang sangat agung. Hikmah di dalam tidur ini, Allah jadikan tidur itu sebagai, ya, istirahat dari badan, ya, telah capek dari aktivitas, ya, watan syaiton lil badani fima yastakbilu. Dan juga faedahnya adalah tidur itu adalah supaya semangat ketika setelah tidur. Wa annahu yadhkuru aidan bil hayatil ukhra. Juga di dalam tidur itu, ya, ketika bangun tidur itu mengingatkan kepada kehidupan akhirat, ya. Jadi mengingat kehidupan akhirat ketika di dalam tidur itu, ya, kemudian dia bangun bahwasanya nanti akan dibangkitkan di hari kiamat. Kemudian faedah yang terakhir di dalam adab yang pertama adalah istiqaqillahi ta'ala li jami'i anwa'il mahamid. Bahwasanya hanya Allah lah, ya, yang berhak atas segala pujian. Inilah adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua adalah fakku akdi syaitani, yaitu melepas ikatan setan. Jadi ketika kita tidur itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini muttafaqun alaih, bahwasanya, ya, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli. Jadi ketika disebut nama Rasulullah, hendaklah kita ini senantiasa bersolat kepada beliau, karena orang pembaca hadis adalah orang yang ahlu sholawat, karena setiap kali disebut nama beliau mengucapkan sholawat kepada beliau. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda,
yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Jadi ketika ya salah satu kalian tidur ya, setan itu membikin ikatan ala qafiyati ra'si ahadikum, ditelepuk ya, ditekuk sini, ditekuk apa? Tekuk kepala. Setan membikin ikatan di tekuk kepala. Ketika salah satu dari kalian tidur dengan 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin. Jadi setan menepukkan setiap ikatan itu sambil mengatakan kepada orang yang tidur itu, alaika lailun tawilun farkut, ya, malam masih panjang bagimu, maka tidurlah. Tetapi ketika orang itu kemudian fa in istaiqadha fadzakarallaha in halat uqdatun, tatkala dia mengingat Allah dan membaca doa setelah tidur, bangun dari tidur, maka in halat uqdatun, maka satu ikatan itu telah putus. Tapi kadang-kadang setelah zikir itu masih berat untuk berdiri, maka untuk memutus ikatan yang kedua adalah fa in tawaddo'a in halat uqdatun, maka ketika wudu, setelah berzikir, setelah membaca doa kemudian wudu, maka telah terputus ikatan yang kedua. Fa in shalla in halat uqdatun, maka ketika kemudian diam setelah wudu melakukan sholat, ya, maka telah lepas semua ikatan. Maka apa dampak dari amalan ini? Maka kata Rasulullah SAW, fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi wa illa asbaha hobisan nafsi kaslana. Maka orang yang mengamalkan 3 tadi, yaitu berdoa, kemudian wudu, kemudian sholat, maka di pagi harinya apa? Dia akan semangat. Kemudian dia akan seger, jiwanya itu segar. Kemudian wailah, tapi kalau tidak dia tidak berzikir, tidak doa, kemudian dia tidak wudu, ya, kadang-kadang ya kita saksikan banyak orang-orang yang sampai meninggalkan sholat subuh karena tidak mengamalkan adab-adab seperti ini. Maka ketika tidak, apa kata Rasulullah? Wa illa asbaha, kalau tidak mengamalkan itu apa yang terjadi? Hobisan nafsi, jiwanya buruk, kaslanu, malas untuk beraktivitas karena tidak melakukan adab-adab yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka di sini ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Dr. Mahmud Al-Juhani di dalam syarah kitab ini, ya, beliau mengatakan, ya, di sini beberapa faedah. Yang pertama adalah takriru mabda'i wujudi syayatin, ya, menetapkan adanya setan. Di dalam hadis ini menetapkan adanya setan, bahwasanya adanya setan itu memang ada. Kemudian yang kedua adalah azimu amri itlali syaitani libni Adam. Jadi besarnya pengaruh, ya, pengaruh setan untuk menyesatkan ibni Adam, anak keturunan manusia. Jadi sangat mengingin menyesatkan, ya, manusia. Kemudian terdapat faedah di sini, fadilatul wudu'i was sholati, keutamaan wudu dan sholat. Kemudian faedah yang terakhir di dalam adab yang kedua ini adalah hirsun nabi ala ib'adi syayatin an ummatihi, ya, semangatnya Nabi kita Muhammad SAW menjauhkan umatnya dari gangguan syaitan. Rasulullah SAW sangat ingin umatnya itu jauh dari gangguan syaitan. Kemudian adab yang berikutnya adalah bersiwak. Adab yang berikutnya ketika bangun tidur, kemudian ketika itu pastinya kalau rinciannya, kalau urutannya ketika bangun tidur setelah zikir masuk ke kamar mandi biasanya. Maka di sini nanti ada adab-adab di dalam kamar mandi. Cuma ini dikelompokkan adab-adab yang seputar bangun tidur saja. Maka
Ya, artinya didahulukan, ya, bersiwak ini didahulukan. Dan di sini di dalam adab yang ketiga ini, ya, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Hudzaifah radhiyallahu, yaitu Hudzaifah bin Yaman, qala, dia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, idza qama minal laili yashusu fahu bisiwaki. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidur dari sebagian malam, yashusu fahu, membersihkan mulutnya, bisiwaki, dengan siwak. Ya mungkin kalau saat ini bisa pertama kali dimulai dengan menggosok gigi, ya. Jadi untuk mengawali bisa dengan ketika bangun tidur untuk gosok gigi terlebih dahulu. Mungkin kemudian mau sholat, ya, kita menggunakan siwak. Dan alhamdulillah sekarang siwak ini mudah untuk didapati, di toko-toko sudah diperjualbelikan. Ini ada beberapa faidah di adab yang ketiga ini. Faidah yang pertama adalah di sini bahwasanya penekanan, ya, untuk bahwasanya ditekankan bersiwak ketika bangun tidur, karena bangun tidur itu bau mulut itu tidak enak. Maka sebelum melakukan aktivitas ibadah hendaknya gosok gigi, ya. Kemudian setelah itu pakai siwak agar baunya enak. Ini. Kemudian yang kedua adalah ditekankan, ya, untuk menggunakan siwak ketika inda taghayyuri raihatil fahmi, ya. Juga ketika walaupun enggak bangun tidur itu ketika, ya, bau mulut, ya, bau mulut, maka ditekankan ini untuk siwak, bersiwak, ya. Ya ini salah satunya juga tadi ketika bangun tidur, ya, bangun tidur tuh enggak enak, maka diawali gosok gigi kemudian pakai siwak. Kemudian di sini faedah yang ketiga adalah hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala nakli kulli aqwalin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli yadullu ala azimi mahabbatihim lahu. Semangatnya sahabat untuk menukil ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menunjukkan, ya, kecintaan para sahabat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Di sini ada beberapa faedah, barusan ada 3. Yang pertama adalah ditekankan, ya, ketika bangun tidur, ya, untuk bersiwak. Dimulai dari gosok gigi kemudian menggunakan siwak. Kemudian ketika mulut itu, ya, lama ketika mulut itu juga walaupun enggak bangun tidur, ketika mungkin beraktivitas lama, mulut itu bisa juga mempunyai bau yang enggak enak, maka kemudian menggunakan siwak biar baunya enak. Kemudian di sini tadi yang ketiga itu adalah semangatnya para sahabat. Bagaimana para sahabat itu menukil, dan bukan hanya menukil, mengamalkan. Semangatnya para sahabat dalam mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi dan apa yang diamalkan oleh Nabi. Kemudian adab yang terakhir, karena ada 4 adab, ya. Adab yang terakhir adalah iqadi ahlihi liqiyamil laili, membangunkan keluarganya untuk qiyamul lail. Ya, di sini ada hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma'a. Rahimallah, semoga Allah merahmati rajulan, seorang laki-laki, qama minal lail, dia bangun di sepertiga malam, dia bangun di malam hari, fa shalla, kemudian dia melakukan salat, wa aiqadha imra'atahu, kemudian laki-laki ini membangunkan istrinya, fa in abad nadhaha fi wajhiha, kemudian kalau istrinya itu menolak karena mungkin terlalu ngantuk, mungkin karena malas, maka caranya adalah dengan dipercikkan air di wajahnya,
tentu dengan cara yang baik, bagaimana supaya istri ini ya bisa mau bangun dan bisa diajak untuk sholat. Kemudian Rasulullah mengatakan juga, rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shollat wa aiqadat zaujaha. Kemudian semoga Allah merahmati seorang perempuan yang bangun di malam hari kemudian melakukan sholat malam. Wa aiqadat zaujaha, kemudian perempuan ini membangunkan suaminya. Fa in aba nadhahat fi wajhihi. Kemudian kalau suaminya itu menolak, mungkin karena kecapean atau mungkin karena malas, maka ya caranya adalah dipercikan air di wajahnya dengan cara yang baik tentunya. Maka di sini banyak keutamaan di dalam adab yang keempat ini. Ada beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Dr. Mahmud Al-Juhani. Ya, yang pertama adalah di dalam faedah yang disebutkan di dalam adab yang keempat ini adalah masyru'iyatu du'ai birrahmati lil hayyi kama yud'a biha lil mayyiti. Disyariatkan berdoa untuk mendapatkan rahmat ya untuk orang hidup sebagaimana juga orang yang sudah meninggal. Maka boleh juga menggunakan kalimat rahimah bagi orang yang masih hidup. Kemudian juga adab yang kedua adalah fadilatu sholatil lail, keutamaan sholat malam. Hendaklah kita ini sebagai, apalagi terlebih-lebih seorang penuntut ilmu, hendaklah tidak meninggalkan sholat malam. Karena ini adalah, kalau kita baca bagaimana para ulama dahulu, ya para ulama semangatnya di dalam sholat malam, maka hendaklah kita ini ya, makanya untuk supaya juga adab di dalam tidur ini segera tidur, kalau malam itu segera tidur agar ya bisa bangun. Jadi jangan sampai kita terlalu begadang terlalu malam sehingga kita sulit untuk bangun malam. Maka salah satunya juga ada tambahan juga ya, adabnya itu juga segera tidur ketika sudah nggak ada urusan, segera tidur agar bisa sholat malam. Kemudian faidah yang ketiga adalah fadilatu masru'iyati iqadin naim litanafuli kama yusra'u li fardi. Jadi di sini juga ya, ini tadi hadis ini berkaitan dengan sholat malam, keutamaan ya membangunkan orang tidur ya untuk sholat sunnah. Begitu juga untuk yang sholat fardu ya, mungkin anak kita, ini keutamaan bagi ya musyrif pesantren di ma'had, ini keutamaan untuk mengamalkan hadis ini ya, membangunkan ya santri-santri ya, membangunkan keluarga kita, anak-anak kita ya, istri kita agar mau melaksanakan sholat malam. Wa min muawanati ala birri wa taqwa, ini termasuk tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hendaklah ini keluarga kita, suami istri ini ya, ini disebutkan tadi ya, kalau suaminya itu yang bangun lebih dulu, membangunkan istrinya. Kalau istrinya ya bangun lebih dulu, maka istrinya membangunkan suami. Ini ada ta'awun di antara keluarga. Maka ikatan paling kuat di dalam rumah tangga itu ya adalah agama seperti ini. Jadi tolong menolong di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini yaitu faedah yang keempat adalah fihi bayanu husnil muasyirati wa kamalil muladhafati wal muwafaqati. Di sini adalah ya indahnya bermuamalah ya, dan kesempurnaan di dalam ya kesempurnaan bermuamalah di dalam keluarga ya, di dalam keluarga ini saling menasehati, saling tolong menolong di dalam ketaatan ya. Kemudian di sini juga disebutkan faedah yang kelima adalah fihi isyaratun ila anna rajula ahaqqu bi ayyakuna musabiqan bil qiyami wal
wa iqadi imraati. Tapi tadi kan kalau suaminya bangun lebih dulu maka membangunkan istrinya. Kalau istrinya bangun lebih dulu maka istrinya membangunkan suami. Tapi di sini disebutkan ini fihi isyaratun. Ini ada isyarat. Ila anna rajula, bahwasanya laki-laki itu harusnya aku. Ya lebih hendaknya menjadi apa? Menjadi pemimpin. Hendaknya yang bangun lebih dulu itu laki-laki. Hendaknya bangun lebih dulu laki-laki. Bi an yakuna musabiqan. Hendaknya dia mendahului, ya, bangun lebih dulu bangunkan istrinya, anaknya untuk melakukan bil qiyami, untuk melakukan sholat malam sehingga bisa membangunkan keluarganya. Kemudian faedah yang terakhir di adab yang keempat ini adalah fihi isyaratun ila anna fadlallahi la yahtasu bi ahadin. Maka di sini juga sebagai isyarat bahwasanya ya Allah memberikan keutamaan itu bukan untuk salah satu orang yang khusus, dikhususkan untuk seorang saja, ya. Maka di sini juga ada ya keutamaan bagi perempuan. Faqat takunul mar'atu, ya. Faqat takunul mar'atu sabiqatan ala rajuli. Karena di sini juga ya disebutkan bahwasanya perempuan juga bisa lebih baik dalam konteks ini, yaitu di dalam kebaikan ta'awun untuk di dalam membangunkan keluarganya. Perempuan juga mempunyai keutamaan ya ketika dia bangun lebih dulu dia membangunkan suaminya. Masya Allah, indahnya Islam ya. Seandainya kita ini mengamalkan ya adab-adab seperti ini, sungguh amalan kita mulai bangun tidur tertata. Ya, nanti kita akan sebutkan tentang ketika bangun tidur pastinya ke kamar mandi. Itu nanti ada adab-adab, ya, adab-adab seputar kamar mandi. Kemudian adab-adab seputar buang hajat. Ya, ini supaya kita ini umur kita berkah, maka harus dilandasi ilmu. Harus dilandasi ilmu. Ya, maka insya Allah ya kajian ini akan bertahap, ya, dari satu adab ke adab-adab sekitar ada 40 adab ya. Jadi kita yang 4 ini kita amalkan. Jadi tadi yang pertama adalah berdoa mau tidur ya. Tadi doanya adalah Allahumma bismika amutu wa ahya atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian yang kedua, kemudian doa ya setelah bangun tidur adalah berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian setelah itu ya gosok gigi. Ya, gosok gigi. Dan kemudian setelah gosok gigi ya melakukan salat, atau sebelum salat pakai siwak ya. Sekarang mudah untuk didapati siwak sekarang. Kemudian setelah itu ya mungkin sebelum sholat membangunkan keluarganya ya. Ini kita amalkan ya. Jadi seperti ini kadang-kadang terlewat pada kita ya. Padahal ini keutamaannya sangat luar biasa tadi ya. Maka insya Allah nanti kajian ini ya akan berkelanjutan ya dari satu adab ke adab lainnya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang ya kita akan membahas tentang adab-adab buang hajat insyaallah ya. Semoga yang sedikit ini ya bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita dengan mengetahui ilmu seperti ini kita bisa mengamalkan dan memohon kepada Allah agar bisa mengamalkan ilmunya sehingga kita ini ilmu kita yang kita dapat ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Kita akhiri ya, dan mungkin ada salah, saya memohon maaf ya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.